Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Nah, kita bertemu lagi nih di mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu, Bapak Firman, Sarjana Ekonomi Master of Science. Nah, di sini kami dari kelompok B2 dengan anggota. Yang pertama, Intan Rahmayuni dengan NIM 21018072. Yang kedua ada Joya Asnasari dengan NIM 21018074. Dan yang terakhir saya sendiri, Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21018089. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan masing-masing makalah kami tentang PMW. Baiklah, yang pertama ada Kak Joya Asnasari. Kepada Joya Asnasari kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joya Asnasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21018074. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal bisnis yang telah saya buat. Latar di sini, salah satu bisnis yang saya buat ini lumayan berkembang pesat dan memiliki potensi yang cukup besar di bidang makanan. Karena itu, saya membuat peluang yang menjanjikan ini dan berencana untuk merancang usaha makaroni ngena, yaitu makaroni yang panjangannya ngena itu ngena hati. Karena saya berencana membuat makaroni yang pedas. Lalu, metode pelaksanaannya dimulai dari memulai usaha, yaitu dengan mempersiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, dan semua yang berhubung dan semua bahan-bahan yang sebelum memulainya. Terus yang kedua, melaksanakan usaha. Setelah kita mempersiapkan semua alat dan bahannya, kita bisa memulai produksi. Lalu yang ketiga, mempertahankan usaha dengan cara membuat berbagai macam promosi, terus pemasaran kepada masyarakat. Terus keempat, mengembangkan usaha. Bila usaha yang saya jalankan bisa dinilai dengan lancar, maka saya akan berencana membuka cabang di berbagai tempat. Terus teknik pemasaran yang saya terapkan adalah dengan menggunakan sarana media digital online serta offline. Di sini saya kalau media online bisa menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan yang ada di sekitar bahan baku mudah didapatkan, harga bahan baku relatif murah, memiliki 3 varian rasa, dan serta pengemasan produk yang praktis. Lalu kelemahan dalam usaha saya ini adalah produk sedikit mudah alot atau mudah kurang mudah tidak gurih bila terkena angin. Lalu tidak bisa bertahan lama, terus mudah ditiru juga dengan banyak kompetitor. Peluangnya bisa membuat berbagai macam varian rasa. Terus yang kedua, adanya media penjualan online yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk triknya, banyaknya jumlah pesaing, banyaknya penjual dengan harga murah, dan konsumen mudah merasa jenuh. Lalu selanjutnya ada analisis BEP. Yang suntikan target laba dalam usaha yang saya buat ini dalam sebulannya adalah 1.560.000 dengan rumus labanya daya tetap ditambah target laba dibagi harga per biji. Daya tetapnya adalah 6.440.000 ditambah target laba 1.560.000 dibagi harga per piecesnya 10.000. Lalu hasil biaya tetap ditambah target laba adalah 8 juta dibagi harga per pieces 10.000, yaitu jadi yang harus saya produksi per harinya adalah per bulannya adalah 800 pieces. Jadi usaha yang akan saya
laksanakan ini akan mendapatkan biaya kotor per bulan yaitu 8 juta dan biaya keuntungan bersihnya per bulan sebesar 1.560.000. Demikian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih kepada Joya Asnasari yang telah mempresentasikan usahanya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pertama, silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, saya Intan Rahmayuni ingin bertanya kepada Joya. Dari berdasarkan apa yang telah Joya terangkan tadi tentang PKMW yang akan dilaksanakan, saya ingin bertanya, kalau strategi pemasaran yang bagus menurut Joya itu gimana? Sedangkan kan tadi Joya jelaskan kalau banyak pesaing sekarang. Oke, terima Baik, kasih. saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Teknik pemasaran yang akan saya lakukan adalah dengan sarana media online di berbagai macam Instagram, WhatsApp, Facebook, atau bisa platform belanja online yaitu Shopee, Tokopedia, dan berbagai macamnya. Lalu bisa juga dengan brosur, iklan, atau dalam bentuk web. Lalu kalau untuk offline-nya kita bisa melakukan COD atau mengantarkannya ke warung-warung terdekat. Demikian jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Joya yang telah menjawab pertanyaan Intan. Apakah Intan paham dengan jawaban dari Joya atau ada sanggahan, kritikan, atau tambahan? Baiklah, saya merasa jawaban Joya sudah menjawab dengan benar sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri. Saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089. Izin bertanya kepada Joya. Pada analisis SWOT tadi disebutkan bahwa pelanggan gampang bosan. Nah, bagaimana cara kita sebagai pengusaha atau bagaimana cara Joya sebagai owner untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Lydia. Untuk mengatasi kejenuhan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari inovasi-inovasi terbaru untuk produk saya. Lalu seperti bisa menggabungkan berbagai macam isinya dengan bahan-bahan yang lain yang bisa dicampurkan dengan makanan-makanan yang pedas. Lalu bisa juga menambah varian-varian rasanya seperti asin, pedas, atau jagung manis, jagung balado, dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Joya Asnasari. Saya Lydia Aulia Rahman sangat puas dengan jawabannya. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita telah menyelesaikan presentasi dari Joya Asnasari. Kemudian selanjutnya Intan Rahmayuni. Kepada Intan kita persilahkan. Baiklah, saya Intan Rahmayuni dengan NIM 21018072 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang saya konversi menjadi PowerPoint, yaitu tentang PKMW Kewirausahaan. PKMW Kewirausahaan saya ini berjudul tentang Onna Money, atau yang bisa diperpanjang artinya onde-onde pelangi masa kini. Latar belakang mengapa saya mengambil Onna Money atau latar belakang dari onde-onde tersebut adalah kuliner Sumatera Barat yang banyak disukai masyarakat Minangkabau. Bahkan onde-onde ini dijadikan makanan yang pokok apabila ada kegiatan adat di Sumatera Barat, seperti saat kegiatan menjelang Mintuo dan acara syukuran. Makanan onde-onde ini harus dibuat atau tersedia di saat ada acara tersebut. Namun di zaman milenial seperti sekarang ini, masyarakat mulai melupakan makanan tradisional yang satu ini. Onde-onde pun sudah jarang ditemui di luar sana. Hanya beberapa tempat makanan yang masih menyajikan onde-onde sebagai hidangan mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, Onna Money berencana untuk sedikit memodifikasi onde-onde.
yang biasanya onde-onde berisikan dengan saka, pada olahan onamani ini isiannya diganti dengan buah-buahan. Buah-buahan sendiri mengandung banyak manfaatnya. Selanjutnya, pada perumusan masalah, yang pertama ada bagaimana cara pembuatan, yang kedua cara pengemasan, dan yang ketiga cara pemasaran. Tujuan usaha, yang pertama memperoleh keuntungan, mendapatkan pengalaman dalam berwirausaha, membudayakan makanan tradisional, serta membuat produk makanan dengan inovasi yang baru. Luaran yang diharapkan dari setelah dilaksanakannya kegiatan usaha ini adalah untuk mendapatkan pengalaman dalam membuka dan mengembangkan suatu usaha, dan menyediakan lapangan kerja yang baru. Manfaat kegiatan yang pertama, dari manfaat masyarakat sebagai konsumen, masyarakat sebagai aspek dalam kegiatan jual-beli menjadikan usaha makanan olahan onamani yang sehat memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi buah-buahan tanpa khawatir mengenai isi kandungan dari olahan tersebut. Yang kedua, bagi penjual buah-buahan, onamani akan bekerja sama dengan penjual buah-buahan sebagai pemasok bahan baku utama dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah-buahan tersebut. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat, diharapkan makanan tradisional seperti onde-onde dapat populer kembali, dan juga memperkenalkan makanan ini kepada orang-orang yang belum pernah melihat serta merasakan rasanya. Gambaran umum rencana usaha, yang pertama produk, mengolah makanan tradisional, yaitu onde-onde dengan mengganti isiannya menjadi buah-buahan dan memberi pewarna pada onde-onde. Yang kedua, promosi. Pada onamani, kami menggunakan metode online beserta offline. Yang ketiga, pada bagian pendistribusian, kami menggunakan metode mobile di lingkungan ketika hari adat atau hari nasional, kerjasama dengan mitra usaha. Proses produksinya seperti yang pertama, mencampur kelapa parut dan garam kukus sekitar 15 menit agar tidak cepat basi. Campur tepung ketan, tepung beras, gula, dan garam. Yang ketiga, lalu tambahkan minyak, pewarna makanan. Yang keempat, didihkan air. Ambil sedikit adonan, pipihkan, dan isi dengan buah-buahan. Lalu masukkan ke dalam air rebusan tadi. Yang kelima, jika telah mengapung, berarti telah matang, gulingkan di atas parutan kelapa. Jadwal kegiatan pada bulan pertama dan bulan kedua, itu kami melakukan persiapan bahan, persiapan alat, dan persiapan tempat. Pada bulan ketiga akan dilakukan program produksi, promosi, dan penjualan produk. Pada bulan keempat akan dilakukan penyusunan laporan kemajuan, dan penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Dan pada bulan kelima, penyusunan laporan akhir. Analisis BEP. Diasumsikan target laba dalam usaha ini dalam sebulan adalah 14.400.000. BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap tambah target laba dibagi harga per kotak. Jadi dalam kurung 10.500.000 ditambah 14.400.000 dibagi 20.000 menjadi 24.900.000 dibagi 20.000. BEP kurang labanya menjadi 1.245 kotak atau seharga 24.900.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Intan Rahmayuni. Kita selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joy Asnasari dengan NIM 21018074. Izin bertanya kepada Intan, apa alasan Intan tertarik mengganti isi onde-onde dengan buah-buahan? Kenapa tidak dengan seperti kacang-kacangan, contohnya kacang hijau gitu? Apa alasannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Joya. Menurut pendapat saya merasa dengan mengisi buah-buahan akan membuat onde-onde berbeda dengan onde-onde yang lainnya. Mengapa? Karena kebanyakan onde-onde itu udah ada yang isinya diisi dengan kacang dan hal lain sebagainya. Karena itu makanya untuk membuat produk saya ini berbeda dengan produk olahan yang lainnya, saya menggunakan buah-buahan. Selain untuk membedakan produk saya dengan produk buatan orang lain atau pengusaha lain,
buah-buahan sendiri memiliki kandungan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Baiklah, kepada Joya. Terima kasih kita ucapkan kepada Intan yang telah menjawab pertanyaan Joya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya sendiri itu dari saya. Saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089 izin bertanya kepada Intan. Pertanyaannya adalah, bagaimana, apakah tidak merepotkan jika buah-buahan sebagai isian sebagaimana yang kita tahu, bahwa onde-onde tersebut direbus terlebih dahulu, apakah tidak akan mengurangi rasa buah tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Lydia yang telah menanyakan pertanyaannya. Kalau menurut saya, memang benar kalau makanan atau buah-buahan itu kalau direbus atau dimasak dengan cara yang tidak benar dapat menghilangkan protein serta rasa dalam kandungan buah-buahan tersebut. Namun dengan metode yang akan kami gunakan dalam olahan onamani, kami berencana untuk membuat makanan itu tidak kehilangan rasa atau kandungan yang bermanfaat dalam buah-buahan tersebut. Dengan memperhatikan cara memasak, insya Allah rasa dari buah-buahan tersebut tidak akan hilang. Terima kasih kepada Intan yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sangat paham dengan jawabannya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya itu adalah saya sendiri. Saya untuk share screen minta bantuan kepada saudari Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari BP 21. Sekarang saya akan membahas tentang proposal PKMW. Proposal saya tentang pendirian pengembangan usaha pisang crispy anti bokeh, atau bisa disingkat dengan SAPIKE. Latar belakang saya membuka usaha ini yang pertama yaitu secara umum. Kita ketahui bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Nah, dengan didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi serta banyaknya perkembangan jajanan kekinian, serta tersedianya bahan pokok, maka saya mencoba untuk mengelola buah pisang menjadi jajanan kekinian yang cocok untuk diposting di media sosial, seperti yang banyak dilakukan oleh generasi milenial sekarang. Di sini saya mencoba memodifikasi jajanan pisang goreng crispy yang biasanya hanya dijual hanya seharga 3.000. Dengan tampilan yang seadanya, saya memodifikasi dengan memberikan coklat yang rasanya bervariatif. Disokong oleh kemajuan aplikasi dan bervariasinya kemajuan, saya akan lebih mudah untuk menyediakan fasilitas kepada pelanggan seperti aplikasi Grab, Gojek, dan lain-lain untuk aplikasi atau untuk fitur-fitur pemesanan, dan untuk fitur promosi saya akan menggunakan Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Visi dan misi tujuan usaha. Visinya untuk menciptakan serta mengembangkan usaha pisang goreng crispy menjadi panganan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia, sehingga nanti akan terus berkembang menjadi beberapa cabang. Nah, untuk mewujudkan visi ini, saya menggunakan misi yang pertama, melakukan evaluasi setiap kegiatan. Evaluasi ini akan dilaksanakan 1 kali seminggu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pihak yang bersangkutan secara kekeluargaan, sehingga hubungan antar pedagang dan petani akan lebih akrab
dan koneksi semakin lancar. Dan yang terakhir, melakukan inovasi baru kepada menu-menu yang sedang viral saat sekarang ini. Tujuan kegiatan, manfaat yang diharapkan dari kegiatan usaha ini meliputi manfaat bagi kelompok masyarakat yang seperti yang pertama, masyarakat sebagai konsumen sebagai aspek penting dalam kegiatan jual beli. Olahan pisang tampil dengan wajah baru sehingga mampu mengisi kebutuhan menurut kalangan untuk semua kalangan. Yang kedua, petani. Bagi petani budidaya pisang ini pasti sangat akan menguntungkan karena dengan berkembangnya usaha ini juga akan membantu menyokong ekonomi petani pisang. Dan selanjutnya, penjual pisang ini akan sangat berpengaruh karena semakin banyaknya orderan dari goreng pisang tersebut, maka juga akan semakin banyaknya kebutuhan pada pisang. Maka penjual pisang juga akan terbantu dalam penyokongan ekonomi. Dan dalam dinas pertanian, kegiatan olahan pisang menguntungkan akan berdampak baik pada setiap industri kreatif masyarakat yang menjadi penerima waralaba akan secara langsung mampu meningkatkan pendapatan daerah. Nah, untuk analisis SWOT ini, kekuatannya atau strength-nya, yang pertama produk, harga jual bersaing, belum ada usaha yang cukup banyak yang menggunakan ini. Dalam segi pelayanan, adanya fasilitas online yang mudah untuk diakses, serta SDM yang kompeten. Harga jualnya juga bisa bervariasi sehingga banyak pilihan. Weakness-nya, level formal belum memiliki status badan hukum, tetapi seperti yang kita ketahui, gorengan yang kita jual diolah secara higienis. Publikasinya terbatasnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi. Opportunity, peluang usaha, melihat banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi olahan pisang. Ini cukup menjanjikan karena selain nutrisi pisang yang banyak, juga ternyata coklat memiliki peran yang bagus untuk meningkatkan mood dan mengurangi stres. Jejaring banyak kelompok yang diajak berkomunikasi. Yang triknya, permodalan masih sangat minim dan terbatasnya modal untuk pengembangan bisnis dalam pengembangan bisnis ke arah profesional. Dalam persaingan, usaha sejenis mungkin sudah semakin banyak karena seperti pisang keju, pisang coklat, dan lainnya. Namun, dengan hambatan ini pasti akan memicu untuk lebih inovasi dalam mengembangkan usaha. Strategi pemasaran dan promosi, yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua pengembangan wilayah pemasaran dan pelayanan. Selanjutnya strategi promosi. Strategi promosi ini kita menggunakan sosial media, community media strategi, web content strategi, video content, exhibition and level, personal promotion, and poster dan brosur. Deskripsi usaha, yang bidang usahanya kita bergerak dalam bidang usaha bergerak dalam jajanan yang bagus untuk meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ini juga cocok untuk hangout, acara keluarga, dan lainnya. Jenis-jenis produk pisang goreng adalah gorengan yang dibuat dengan menggoreng pisang raja yang sudah digoreng. Ternyata pisang goreng ini sudah populer di banyak kalangan negara seperti Indonesia,
Malaysia, Singapura, Brunei, dan biasanya dikonsumsi sebagai cemilan di pagi dan sore hari. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Yang pertama, kegunaan usaha. Usaha ini cocok untuk makanan pendamping saat belajar, nugas, berkumpul, acara keluarga, dan acara lainnya. Makan ini sangat cocok untuk segala jenis acara. Keunggulannya, melihat banyaknya masyarakat mengkonsumsi olahan pisang saat ini, maka bisnis ini cukup menjanjikan karena produk terjaga nutrisinya dan mengandung bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Keunikannya dapat kita lihat yang pertama, di sini kita menggunakan tampilan khas Indonesia dengan penyajian piring rotan dan dialaskan oleh daun pisang. Yang kedua, banyak topping yang lebih variatif dan bisa di request atau bisa disesuaikan dengan selera. Yang ketiga, harganya lebih terjangkau. Yang selanjutnya, desain bisa disesuaikan. Pengiriman sudah bisa cash on delivery dengan aplikasi. Selalu panas dalam penyajian atau selalu hangat. Dan menerima pesanan dalam jumlah besar atau bisa dilakukan dengan pre-order. Inovasi usaha ini biasanya gorengan yang hanya dibaluri dengan tepung roti saja, namun saya melakukan inovasi pada tampilan yang memberikan beberapa jenis topping coklat yang bisa di request oleh pembeli. Lokasinya ada di unit produksi dan bertempat di Simpang Ketaping, Pasaran Bacang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Waktunya kami buka yang toko jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan untuk yang pre-order, kita bisa membuka pada jam 6 sampai jam 11 malam. Itu untuk pesanan banyak. Dan dampak usaha terhadap lingkungan, setiap makanan pasti akan berdampak pada lingkungan. Berikut beberapa dampaknya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan alam. Risiko bisnis dalam pengelolaannya, pertama risiko internal, waktu untuk keluarga pasti akan lebih berkurang. Yang kedua, masalah personal antar karyawan pasti tidak dapat dielakkan lagi. Kemudian risiko eksternalnya, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Kedua, harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, kompetitor lain mulai bermunculan. Yang keempat, adanya bahan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan kerugian. Dan selanjutnya, tidak tercapainya target penjualan. Pada rencana pemasaran sudah dipaparkan terlebih dahulu. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen kita adalah mahasiswa, masyarakat, anak-anak dewasa, dan orang tua. Dan situasi persaingannya, penjualan pisang crispy di Indonesia ini tergolong banyak dan bervariatif, menjadi pemicu untuk menghasilkan atau menonjolkan inovasi tersendiri. Lanjut. Nah, untuk jumlah harga produknya, kita menyediakan 3 ukuran. Yang pertama, ukuran besar, harganya 8.000 per pieces. Ukuran medium 6.000 per pieces, dan ukuran kecil 5.000 per pieces. Ini sangat menggiurkan kalau dibandingkan dengan harga-harga lainnya. Kemudian risiko bisnis dan pengelolaannya, semakin banyaknya kompetitor lain sehingga kita harus lebih kreatif dalam mengembangkan inovasi. Juga untuk bagi konsumen, jika kompetitornya sudah banyak, konsumen juga akan lebih cenderung untuk memilih-milih lapak yang akan mereka gunakan. Tetapi kami akan berusaha untuk mempertahankan kualitas produk kami. Rencana bahan bakunya, kita menggunakan pisang kepok, raja, nangka, tanduk, ada minyak goreng, coklat, dan tepung terigu.
Alat dan teknologi yang digunakan seperti biasanya wajan, kompor gas, dan yang lebih bedanya hanya kita menggunakan mesin pengering minyak untuk mengurangi minyak yang berlebihan. Yang proses produksinya masih dilaksanakan secara konvensional. Kapasitas produksi maksimum tergolong menengah karena masih baru merintis usaha. Namun kami juga menyediakan dalam bentuk frozen untuk persediaan. Nanti juga bisa dipasarkan dalam bentuk siap saji. Nah, dalam rencana manajemen ada bentuk usaha yang dijalankan untuk pertama kali dengan lapak kaki 5 efisien untuk pindah tempat dan mudah proses pemasaran dan low budget pastinya dibandingkan dengan penggunaan tempat. Kemudian ada struktur organisasi, ada tim pengelola dan tenaga kerja. Kemudian dalam rencana keuangan, pastinya sudah ada kebutuhan modal dan investasi, ada prediksi arus kas, dan rencana laba atau rugi. Kita memang tidak dapat memungkiri bahwa ada laba, ada rugi dalam berwirausaha. Jika laba, kami menargetkan labanya adalah 100% dan ruginya 25%. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya Susnari dengan NIM 210180074. Izin bertanya kepada Lydia, apa maksud usaha akan berdampak pada lingkungan budaya terhadap lingkungan? Baiklah, terima kasih kepada Joya ya, atas pertanyaannya. Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti yang kita ketahui bahwa pisang juga mengeluarkan, setiap usaha pasti mengeluarkan limbah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penggunaan limbah, atau seperti dalam pisang sendiri kita menggunakan daunnya untuk penyajian dan pisangnya kita manfaatkan secara maksimal. Batangnya juga bisa untuk digunakan sebagai pupuk kompos karena termasuk bioteknologi. Dan pada budaya kita ketahui bahwa goreng pisang sendiri itu berasal dari Indonesia. Jadi untuk mencegah terjadinya klaim dari negara lain, kita harus melestarikan budaya kita yang sudah menjadi ciri khas Indonesia, itu mempunyai gorengan. Nah, itulah jawaban saya. Kita kembalikan kepada Joya. Baik, terima kasih Lydia. Saya sangat paham dan puas dengan jawaban Lydia. Selanjutnya kita ketemu teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada Joya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baiklah, saya Intan Rahmayuni ingin bertanya kepada Lydia Aulia Rahman. Tadi saya lihat di slide presentasinya ada di bidang keunikan, di situ disebutkan bahwa makanan yang Lydia sajikan selalu hangat. Itu kalau orang yang memesan secara delivery, itu gimana ya cara Lydia atau sikap Lydia supaya agar makanan itu tetap hangat? Baik, terima kasih kepada Intan. Cara saya untuk agar makanannya tetap hangat, kalau memang delivernya jauh, kita menyediakan 2 variasi. Yang pertama frozen, dan yang kedua adalah siap saji. Yang frozen ini nanti kita sediakan pelanggannya yang menggoreng sendiri, dan coklat-coklatnya untuk dia variasikan sendiri.
Namun jika ingin siap saji, kami juga menggunakan pengemasan yang semaksimal mungkin untuk pelanggan kami. Nah, jika keadaannya itu tidak bisa dijamin masih tetap panas, namun yang kita ketahui bahwa dalam Grab atau Gojek itu menggunakan tas yang memang dapat menyimpan suhu panas. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir. Namun jika pun sudah dingin, gorengannya pasti masih tetap renyah. Itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Intan paham? Baiklah, terima kasih kepada Lydia, saya sudah paham. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Nah, teman-teman, sekarang presentasi dari ketiga anggota kelompok juga sudah selesai dilaksanakan. Untuk kesalahan kata atau kalimat, kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan itu berasal dari saya sendiri, banyak maaf kami ucapkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.